Baik, kita mulai materi bagian 1, review tentang IF 1210 dasar pemrograman. Apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya akan kita lihat satu persatu. Paling tidak kita bisa melihat secara garis besar, gambaran besar tentang apa yang kita sudah pelajari selama beberapa minggu terakhir di kuliah IF 1210 dasar pemrograman. Bagian yang pertama yang penting yang telah kita pelajari adalah tentang konsep-konsep dasar dalam berpikir komputasi. Seperti diketahui bahwa sebenarnya melakukan pemrograman itu bukan semata-mata menuliskan kode melalui komputer untuk kemudian nanti dieksekusi, tetapi sebelum itu kita harus punya cara berpikir, kita harus punya sistematika tentang bagaimana menyelesaikan persoalan. Nah, cara berpikir ini yang kemudian kita sebut sebagai cara berpikir komputasi yang secara umum kita bisa katakan terdiri atas 4 jenis atau 4 hal ya yang menjadi dasar-dasar dari berpikir komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi. Kita tahu bahwa dekomposisi artinya adalah melakukan pengkomposisian ulang ya, melakukan mungkin tepatnya bukan mengkomposisi secara ulang tetapi menyusun ya, melakukan penyusunan terhadap hal-hal yang perlu diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencoba melihat dan mengenali pola. Apakah ada sesuatu yang kalau kita mengamati dari kejadian-kejadian yang sama, kemudian kita tahu oh ada pola tertentu di sana. Kita masih ingat tentang cerita Bu Tati mengupas kentang yang berdasarkan pengamatan itu kemudian kita bisa melihat ada pola-pola tertentu yang kurang lebih sama di sana. Sehingga kemudian dari pola-pola yang ada itu kita bisa melakukan abstraksi, membentuk pola yang lebih umum ya, dengan cara melakukan generalisasi terhadap pola. Nah, setelah kita melakukan dekomposisi terhadap persoalan, mengenali pola-pola yang ada, kemudian melakukan abstraksi, maka kita bisa kemudian merancang algoritma, aturan-aturan atau cara-cara umum ya tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang didefinisikan. Baik, nah kemudian materi yang lain adalah pengenalan tentang dunia pemrograman, baik dari sisi skala dan kompleksitas program. Kita bisa melihat kembali apa yang kita sudah pelajari, skalanya dari program yang bisa disebut sebagai skala program kecil, kemudian skala program menengah atau sedang, dan kemudian skala program besar. Sementara kalau kita lihat dari sisi kompleksitas, bisa juga diklasifikasikan sebagai kompleksitas yang rendah, kompleksitas yang sedang, dan kompleksitas yang tinggi. Nah, kemudian taksonomi dan level programmer yang menggambarkan tentang bagaimana jenis-jenis programmer itu bisa diklasifikasikan. Nah, yang terakhir terkait dengan pengenalan dunia pemrograman, kita mengenal istilah yang kemudian kita coba bandingkan, dua istilah yaitu programmer dan software engineer. Kalau kita bicara programmer, maka kita bicara tentang penyelesaian solusi persoalan yang spesifik, menghasilkan sebuah program yang dalam bentuk kode. Sementara kalau kita bicara software engineer, maka ini sifatnya lebih lengkap dan menyeluruh dari persoalan menganalisis software, kemudian melakukan perancangan, kemudian melakukan konstruksi yang dalam hal ini melibatkan programmer untuk kemudian mendevelop sebuah program, dan kemudian melakukan melakukan testing dan kemudian operasionalisasi dari software tersebut. Jadi software engineer sifatnya lebih lengkap, lebih menyeluruh, mencakup lingkup yang lebih luas dari pemrograman, di samping ya, mencakup lebih luas daripada programmer, di samping juga bahwa dari sisi skala programnya
kecenderungannya adalah bahwa programmer kita bicara skala yang spesifik, yang kecil, tetapi kalau kita bicara software engineer maka kita bicara skala yang lebih besar. Nah, sebagai analogi, apa perbedaan dari membangun software dengan membangun program kecil, ya, atau membangun program? Kita bisa menganalogikan antara software dengan program kecil itu sebagai analogi antara gedung pencakar langit dan rumah kecil, atau malah mungkin sangkar hewan, misalnya seperti itu. Yang di situ fondasinya mungkin tidak terlalu perlu kuat, sistem pengairannya, listriknya dan seterusnya. Sementara kalau kita bicara software, kita bicara tentang keseluruhan sistem yang utuh, yang cukup besar, unit-unitnya harus saling terhubung, dan kemudian butuh fondasi yang sangat kuat, yang bisa dianalogikan sebagai pencakar langit. Jadi software itu jauh lebih kompleks daripada sebuah program. Software adalah sebuah pencakar langit dengan unit-unit atau sistem-sistem kelistrikannya, pengkabelannya, sistem pengairannya, gedungnya sendiri dan seterusnya, fondasinya. Sementara kalau program itu tidak terlalu kompleks. Nah, berikutnya kita juga sudah mempelajari tentang pemrograman fungsional sebagai salah satu paradigma yang kita pelajari di F1210. Yang pertama tentang konsep dasar, ya, tentang bagaimana semua persoalan, pemecahan persoalan tersebut dipandang sebagai dekomposisi dari fungsi-fungsi. Penyelesaian masalah merupakan pemanggilan atau pemakaian dari fungsi-fungsi yang pernah kita definisikan atau yang telah kita bangun, ya. Jadi dekomposisi masalah dan abstraksi itu dengan melihat semua persoalan itu sebagai fungsi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang analisis recurrence, ya, terdiri atas bagian basis dan recurrence-nya, ya. Program bekerja dalam pola yang sejenis dengan cara mengakuisisi bagian besar dari list dari data, misalnya seperti itu, yang kemudian makin lama makin mengecil dan kemudian pada akhirnya sampai kepada saat dimana dia berhenti, yaitu di kondisi basis, ya. Kita juga sudah mempelajari struktur data dalam bentuk list of element sederhana. Itu yang kita sudah pelajari di pemrograman fungsional. Sementara di tahap berikutnya, di paruh semester kedua, kita kemudian mempelajari tentang pemrograman prosedural atau imperatif, di mana masalah abstraksinya dan pengenalannya itu didekati dengan cara atau sudut pandang prosedural. Artinya apa? Artinya bahwa masalah dan penyelesaiannya itu bisa dilihat dari sisi komponen-komponen pembentuknya yang terdiri atas stepping atau prosedur-prosedur untuk penyelesaiannya. Kita juga sudah mempelajari tentang standard coding, ya. Juga kita sudah mempelajari tentang skema standar, ya, dari mulai skema validasi, ya, bagaimana kemudian mendapatkan input dan kemudian proses memvalidasi, dan kalau valid inputnya dilakukan proses apa, kalau tidak kemudian diberikan pesan kesalahan, apakah kemudian perlu diulang untuk kemudian mendapatkan masukan yang valid dari user atau tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mempelajari tentang skema pengulangan dan pemrosesan sekuensial, ya. Ada sekian skema pengulangan, kalian masih ingat? Coba dilihat lagi, ya, beberapa yang saya sebutkan, misalnya imperatif, salah, bukan, maksud saya skema pengulangan iteratif, ya, kemudian berdasarkan pencacah, repeat until, while do, dan seterusnya, ya. Kemudian kita juga mempelajari tentang skema pemrosesan sekuensial, di mana memproses data itu dengan cara mengambil first elemennya, kemudian melakukan pengulangan terhadap next element, ya. Pemrosesan sekuensial dengan skema pengulangan ini
menjadi dua hal yang sebenarnya saling melengkapi. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mempelajari tentang seluruh data array dan skema terkait, ya. Yang dalam hal ini kita sudah mempelajari tentang traversal, kita mempelajari tentang searching, kita mempelajari tentang mencari nilai ekstrim, maksimum atau minimum, dan kemudian kita mempelajari tentang beberapa skema untuk melakukan pengurutan atau sorting. Bagian terakhir dari materi pemrograman prosedural adalah tentang file eksternal, bagaimana membaca, kemudian menulis dari file, kemudian melakukan konsolidasi dan melakukan merging. Nah, sampai di mana IF1210 yang sudah kita pelajari selama 13 atau 14 minggu terakhir. Yang pertama kita paham tentang kategori program, ya. Program yang kita kembangkan itu masuk dalam kategori software aplikasi. Kita tidak memprogram atau mengembangkan program software system misalnya atau operating system misalnya, tapi software aplikasi. Kemudian bahasa yang kita pakai ada dua bahasa. Di pemrograman fungsional kita mempelajari tentang Haskell, dan kemudian di prosedural kita mempelajari bahasa Python. Secara paradigma, Haskell merupakan implementasi dari bahasa pemrograman atau paradigma pemrograman fungsional. Kemudian Python dalam rangka untuk mengimplementasi paradigma pemrograman imperatif atau prosedural. Secara skala yang kita pelajari di IF1210 dasar pemrograman ini adalah program kecil, ya. Kodenya mungkin sekitar 50 ke bawah, 50 baris ya, line of code, 50 line of code ke bawah, atau mungkin 100 line of code ke bawah. Kemudian secara kompleksitas program ini masih menyangkut algoritma dasar. Jadi kalau yang kalian pelajari itu tentang mekanisme pengaksesan sekuensial, pengaksesan file, ya, kemudian looping, kemudian sorting, mencari maksimum minimum atau mencari nilai ekstrim, kemudian apalagi ya tadi sorting, seperti itu masih merupakan program yang kompleksitasnya bisa dipandang sebagai kompleksitas algoritma dasar. Itulah yang kita sudah pelajari di F1210, dan itu hanyalah merupakan bagian awal dari journey kita ke dunia pemrograman dan dunia pengembangan software atau software engineering secara lebih luas, yang dalam situasi keilmuan dan teknologi yang seperti sekarang ini menjadi nyaris tanpa batas perkembangannya, ya. Kecepatan berkembangnya bahasa-bahasa pemrograman, pengembangan software-software, aplikasi di berbagai macam domain membuat kemudian pemrograman menjadi satu cara untuk membuka horizon kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah di berbagai macam domain melalui computational thinking, ya, atau spesifik melalui pemrograman dan melalui pengembangan atau software engineering. Demikian untuk materi bagian pertama tentang tentang review apa yang telah kita pelajari di IF1210 dasar pemrograman.